aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas binary option gitu ya, sesuai thumbnail. Kan sekarang ini banyak sekali berita-berita tentang binary option gitu ya, terutama afiliatornya. Saya sering melihat video di YouTube gitu ya, di artikel-artikel di Google, browsing di Google gitu ya. Kok ini ada kemiripan gitu ya dengan leader money game Ponzi. Barang tentu teman-teman sudah tahu ya. Karena di channel ini saya sering membongkar ratusan kali aplikasi money game Ponzi yang ujung-ujungnya scam, melakukan penipuan dan ilegal money game Ponzi itu. Sama halnya dengan binary option yang sudah dinyatakan ilegal. Berkali-kali Bapepti memblokir situs-situs atau domain website dari produk yang menggunakan binary option gitu. Nah, di sini saya ada artikel ya, ada beberapa sumber sih ya. Nanti saya akan tampilkan. Yang pertama ada kontan.co.id ya. Catat dengan timelinenya ya. Catat timeline headline-nya. Catat binary option adalah trading ilegal yang mirip judi. Oke, yang kedua ada Detik Finance. Jadi saya ngambil dari beberapa artikel gitu. Kalau satu sumber kan takutnya hoax gitu ya. Nah, Detik Finance dan kontan.co.id itu sudah media mainstream ya, sudah umum, sudah pada tahu. Nah, di Detik Finance, binary option bikin heboh. Bapepti .2 ilegal ya. Artinya Bapepti mengatakan bahwa binary option itu ilegal ya. Sudah sering Bapepti memblokir situs atau website binary option gitu, yang produknya binary option ya, yang menggunakan sistem atau metode binary option. Nggak perlu saya sebutkan nama aplikasinya, kalian juga sudah tahu ya, si A, si B, si C gitu nama-nama aplikasinya. Yang familiar juga ada yang minimal deponya 14.000 itu ya. Terus di sini ada lagi ya, masih dari Detik Finance ya. Jadi ini dua sumber. Heboh trading binary option, sistemnya mirip judi. Oke, apakah kalian setuju bahwa binary option itu mirip dengan judi? Nanti sama-sama kita bahas pendapat saya dan pendapat teman-teman semua gitu ya. Oke, di sini kita lihat lagi. Jadi binary option itu apa sih gitu ya? Jadi binary option itu dari kata biner, dan setahu saya gitu ya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, biner dan biner ya, biner dan opsi ya. Jadi biner itu hanya dua. Jadi binary option adalah hanya ada dua opsi gitu. Untuk lebih jelasnya nih saya bacakan lagi, takutnya saya salah dalam ngasih informasi gitu ya. Ini lebih terstruktur bahasanya. Dari investasi kontan.co.id, binary option sendiri merupakan salah satu bentuk instrumen trading online, oke? Di mana para trader memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Kalian perlu garis bawahi di sini, di artikel ini menjelaskan bahwa para trader ya, pelaku trading hanya memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Biasanya binary option waktunya itu pendek-pendek, sangat singkat, 1 menit segitu ya. Nah, jadi kalau sekarang kalian bertanya gitu, apakah binary option itu judi?
Kalau saya sih setuju gitu, judi. Kenapa? Karena hanya menebak, memprediksi dan menebak atau menebak gitu. Contohnya ya kayak tebak skor bola gitu ya. Kenapa? Anggap ya, misal ada MU versus Arsenal misal, bermain bola. Penontonnya tebak-tebakan gitu ya. Misal Anda dan teman Anda menebak skor MU dan Arsenal 1-0, teman Anda 2-0 gitu. Nah, mereka yang bermain bolanya itu MU dan Arsenal. Lah, Anda hanya menebak. Dan kalau tebakan Anda benar atau salah itu prediksi skornya itu adalah judi gitu. Mereka yang bertanding klub-klub itu MU dan Arsenal. Nah, Anda yang berjudi menebak skornya itu adalah judi gitu. Nah, sama dengan menurut saya gitu, orang awam yang jujur saya katakan saya bodoh saja gitu ya. Tapi bodoh dalam artian saya orang bodoh yang mau belajar gitu. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita merasa bodoh ya harus belajar, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu. Nah, persamaannya ada gitu. Kalau binary option ini judi, jadi gini, misal kalian punya punya sepatu lah, kalian punya toko sepatu atau apa ya udahlah sepatu aja. Kalau kalian punya toko sepatu ya, kalian itu kan real trader ya, trading itu kan perdagangan, trader ya yang melakukan trading gitu ya. Nah, jadi kalau kalian punya toko sepatu misal ya, toko sepatu, kalian dagang sepatu misal seperti itu. Misal katakanlah sepatu merek A, kalian mau jual gitu ya, mau jual. Nah, kalian bukan kalian sih, orang lain ya yang bukan bagian dari teman-teman semua, seorang pedagang sepatu. Nah, orang lain hanya menebak. Misal kalau saya katakan saya aja lah ya, biar mudah dipahami. Misal saya punya toko sepatu ya, saya jualan sepatu ya dengan harga variatif, beda-beda harga. Contoh ada sepatu A. Nah, sepatu A ini. Nah, kalian teman-teman semua yang pelaku binary option, katakanlah seperti itu, hanya menebak. Nah, si Anggi ini bisa nggak ngejual harga sepatu itu misal 1 juta. Nah, si temennya yang pelaku binary option lagi, katakanlah seperti itu ya, dia memprediksi, menebak bisa bahwa si Anggi ini bisa menjual sepatu merek A dengan harga 1 juta ya. Tapi yang si temannya lagi, enggak mungkin itu laku 1 juta. Nah, mereka lah berjudi seperti itu. Yang melakukan perdagangannya itu saya, bukan mereka hanya berjudi gitu teman-teman ya. Semoga kalian paham gitu ya. Oke, di sini juga ada kata afiliator ya. Kenapa seperti di thumbnail saya katakan apakah ya dalam tanda kutip, apakah afiliator binary option ada kemiripan dengan leader money game Ponzi. Udah tau lah kalau money game Ponzi itu jelas ilegal ya. Sekarang juga ada statement baru dari Barreskrim bahwa leader money game Ponzi yang terbukti banyak downline bawahan itu berpotensi menjadi tersangka gitu. Nah, kalau benar afiliator mendapatkan persentase tertentu dari produk dengan instrumen atau sistem binary option ini, mendapatkan, kan ada yang bilang 70% gitu ya, ada yang bilang 5%, 30% dan seterusnya. Kalau benar aplikasi afiliator dari aplikasi binary option itu mendapatkan komisi, ada kemiripan juga dengan leader money game Ponzi. Sudah semua tahu gitu ya, leader pemain Ponzi itu mendapatkan komisi ketika merekrut orang
merekrut member baru. Tapi ada perbedaannya kalau menurut saya ya. Nah, afiliator itu afiliasi ya, affiliating. Jadi biasanya kalau afiliasi itu kan ada juga kan di e-commerce, Shopee juga, terus yang lain juga menggunakan jasa afiliasi ya. Tapi kalau di perdagangan atau ya contoh hal Shopee afiliasi ya, e-commerce. Jadi kita share link, ketika ada yang membeli dengan link kita akan mendapatkan komisi dari hasil penjualan ya. Dari hasil penjualan. Oke, saya catat di sini takut salah bicara ya. Dari hasil penjualan gitu komisinya. Misal di sini harga baju itu 100.000. Nah, saya sebagai afiliasi menawarkan atau menyebarkan produknya. Nah, ketika terjual 100.000, saya dapat misal katakanlah 20%. Nah, itu komisi dari hasil penjualan seperti itu. Nah, dengar-dengar kalau dari afiliator binary option gitu ya, komisi yang didapatnya itu dari loss ya. Dari loss atau rugi para pemain atau tradernya. Kalau seperti itu misal perbedaannya sama afiliasi Shopee ya, saya contohkan afiliasi Shopee dan afiliator Shopee dan afiliator binary option ya. Kalau Shopee sudah tadi saya jelaskan bahwa keuntungan komisinya harus ada penjualan ya. Misal kalian jual baju 100.000, nah si afiliatornya itu dapat 20% misal dari 100.000-nya itu. Lebih sedikit ya, cenderung lebih sedikit dibanding yang punya produk. Nah, kalau afiliator binary option, saya dengar gitu bahkan ada yang mengatakan 70% ketika si member atau tradernya loss. Otomatis dong kalau komisi itu berarti tradernya itu menjadi member dia menggunakan link afiliasi si afiliator binary option itu. Misal ada yang mengatakan bahwa komisi yang didapatnya itu dari loss ya. Bayangkan loh, kejam sekali ya kalau benar itu terbukti ya, dari loss. Berarti kalau afiliator binary option itu mengharapkan semua member atau trader yang menggunakan link afiliasinya itu mereka mengharapkan mereka loss, karena dengan loss mereka akan dapat keuntungan gitu. Bedanya dengan afiliasi marketing yang lain seperti katakanlah tadi Shopee afiliasi, itu dari penjualannya sama-sama diuntungkan gitu loh ya. Yang punya produknya terjual produknya, yang sebagai afiliatornya ya itu dapat komisi. Adil lah ya, adil. Nah, kalau afiliator binary option itu seperti itu katanya gitu. Ada yang 70% tapi dari loss ya, atau rugi si tradernya. Kalau seperti itu ya kasihan juga gitu. Ya pastilah kalau misal saya sebagai afiliator binary option, katakanlah dapat 70% itu benar ya. Katakanlah seperti itu. Karena belum ada yang spesifik bahwa benar itu 70% sih gitu ya. Katakanlah ibaratnya ya, saya sebagai afiliator binary option, ketika orang yang saya ajak ya otomatis kan menggunakan link afiliasi saya. Misalnya ini saya bukan pemain itu, berarti kan saya harus mengharapkan orang lain itu rugi gitu, karena komisi yang didapat adalah dari hasil kerugian orang lain gitu. Jadi edukasi ataupun apapun itu nggak berlaku gitu, karena binary option itu ya mirip-mirip judi, bukan mirip lagi gitu kan, hanya tebak menebak, naik turun ya. Yang melakukan perdagangannya entah siapa gitu, di pasar modal, pasar saham mungkin ya. Beda dengan trading forex.
trading saham dan yang lainnya gitu, itu ada produk gitu, ada analisisnya. Kalau binary option itu dari berbagai sumber saya membacanya itu nggak ada analisis. Itu 50-50 gambling. Yang namanya gambling itu kan judi gitu ya. Nah, di sini juga saya melihat ya, ada yang lagi trending gitu ya. Ada korban itu ya. Bahkan sudah masuk TV nih. Namanya Maru ya, Maru namanya, Bang Maru ya. Nah, di sini di TV One juga masuk ya. Ada 2 tuh postingan di TV One 1 jam yang lalu ini. Mereka mengaku sukses trading padahal bukan trader tapi afiliator katanya. Binary option modus baru cepat kaya. Modus ya. Kata-katanya ada modus ya. Nah, terus di sini saya juga nonton ya yang di channel Pantengin TV ya, yang hostnya itu Gita Sinaga. Di sini ada yang saya lingkari di sini judulnya ya. Afiliator menari di atas penderitaan orang. Tanda tanya ya. Kehilangan harta dan sampai gangguan jiwa katanya. Nah, dari kata-kata yang di judul channel Pantengin TV ini, afiliator menari di atas penderitaan orang, itu sama ya seperti yang saya selalu katakan pada saat membahas money game ponzi, yaitu apa? Saya, kalau kalian peka gitu ya, kalau kalian sering nonton channel saya selalu mengatakan bahwa para pemain ponzi, khususnya leader ponzi ya, leader money game ponzi, itu mereka mengharapkan keuntungan dari kerugian orang lain. Sama dengan judul yang dipantengin TV itu ya. Judulnya adalah apa tadi? Mereka menari, afiliator menari katanya ya, di judul Pantengin TV itu, afiliator menari di atas penderitaan orang lain. Ya sama seperti yang saya katakan ketika saya mereview membongkar aplikasi money game ponzi. Saya selalu mengatakan bahwa para pemain ponzi, khususnya leader pemain ponzi, itu mereka disadari tidak disadari mengharapkan keuntungan dari kerugian orang lain. Hanya saja yang membedakannya mungkin ya, kalau ada mirip pasti ada bedanya juga. Kalau leader money game ponzi mendapatkan komisi itu dari hasil rekrut, misal 10%, 5%, sampai berapa tingkat kedalaman bawahnya ya, level 1, level 2 itu gitu ya. Nah, mungkin saja kalau afiliator binary option ini mendapatkan keuntungannya lebih kejam lagi gitu, karena dari lossnya para trader, lossnya para orang yang mereka ajak untuk trading gitu. Banyak juga sih para pakar gitu yang di bidang ahlinya bahwa binary option itu bukan trading katanya, bukan, itu real judi katanya ya. Nah, kalian bisa memilih dan memilah juga gitu, apakah kalian setuju bahwa binary option itu judi atau real trading gitu. Kalau saya sih setujunya bahwa binary option itu ya real judi gitu ya. Berarti selama ini para trader itu banyak dikelabui kalau benar terbukti bahwa binary option itu judi ya. Katanya juga di FBI, saya baca artikel FBI Amerika juga sedang menyelidiki gitu kasus-kasus binary option. Gak hanya di Indonesia ternyata kasus yang merugikan seperti ini dari binary option itu gitu ya. Nah, jadi kalau saya setujunya ya binary option ya judi gitu, bukan trading forex. Kalau gitu sih aman gitu. Kalau binary option tradingnya trading ilegal. Kalau forex ya itu beda lagi, lain cerita, karena ada sesuatu yang bisa dianalisis gitu. Sepengetahuan saya dari membaca artikel dan menonton channel-channel yang mengedukasi ya. Ruginya apa? Kerugiannya, kalau binary option mengatasnamakan trading, yang dirugikan itu para trader gitu, atau platform trading yang benar-benar trading, baik itu saham, forex, kripto dan yang lainnya gitu ya. Mereka menjadi jelek mungkin kalau
binary option ini melabeli dirinya sebagai trading gitu, yang ya mungkin harus segera diluruskan oleh para trader real trading gitu ya. Jangan sampai kayak Yagol, ini mirip juga dengan money game Ponzi ya yang kemarin. Yagol, banyak leaders money game Ponzi itu mengatakan bahwa Yagol investasi, padahal dengan menutup mata sebelah saja Yagol itu adalah judi, tebak skor ya. Dengan kedok investasi ya, mungkin saja binary option ini juga didesain judi tapi berkedok apa ya, judi berkedok trading gitu ya. Yang dirugikan ya yang pelaku trading ya, trader asli gitu, namanya jadi jelek karena dijelekan oleh binary option yang mengaku sebagai trading gitu. Nah, Yagol juga sama, pelaku investasi juga jelek nantinya, investasi yang real, legal, asli gitu ya. Karena apa? Yagol merusak citra investasi ya, padahal itu judi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Itu pendapat saya sebagai, anggaplah orang bodoh saja gitu, tapi orang bodoh yang ingin belajar, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya, seperti itu. Saya selalu mencari tahu perkembangan informasi, berita-berita, baik itu money game Ponzi, robot trading, binary option yang saat ini saya bahas, bikin videonya gitu. Saya orang awam gitu ya, tidak tahu, tapi dengan saya ada keinginan ingin mengetahui, belajar itu bukan untuk menjadi pelaku. Kalau dalam tanda kutip penipu, saya tidak ingin menjadi seorang penipunya, tapi untuk mencegah saya kena tipu gitu teman-teman ya. Oke, udah lama juga nih ya, keenakan ngomong ya. Oke teman-teman, itu saja review kali ini ya tentang binary option yang menurut saya ada, kalau benar ya terbukti afiliator binary option itu mendapatkan komisi puluhan persen dari hasil loss para tradernya atau orang yang klik link afiliasi, yang ikut ke afiliasinya, wah itu jahat banget gitu ya. Ya sama jahatnya dengan leader money game Ponzi yang mengharapkan keuntungan dari kerugian orang lain. Kalau kata judulnya Pantengin TV, mereka menari di atas penderitaan orang lain. Itu sama saja gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.